Seorang deteni atau tahanan di Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim, Surabaya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur kabur Minggu siang. Tahanan asal Palestina tersebut kabur memakai mobil dinas dan menabrak pagar rumah detensi. Pelarian. Seperti inilah aksi deteni yang kabur membawa mobil plat merah di Rumah Detensi Imigrasi Surabaya di Desa Raci, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku sudah berusaha kabur dan menabrak pagar hingga bagian depan mobil ringsek, namun upaya tersebut gagal. Deteni asal Palestina ini kemudian mengambil ancang-ancang dan langsung memacunya kembali serta menabrak pagar dan berhasil kabur. Petugas yang berusaha menghalanginya nyaris tertabrak. Ya apa itu, Pak? Kejadian yang terekam dalam video tersebut dibenarkan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, Satyo Budiwardoyo. Pelaku, Habib bin Habib Muhammad, menyelinap saat makan siang. Pelaku sempat diamankan tetapi berhasil lolos dan mengambil kunci mobil yang berada di meja jaga. Si DTD tersebut melihat peluang adanya tempat penyimpanan kunci mobil. Kemudian kunci mobil, tempat penyimpanan itu dirusak, kemudian diambil secara acak. Kemudian berhasil menguasai satu mobil itu, mobil dinas yang terparkir di garasi. Peristiwa ini diduga akibat petugas piket jaga teledor. Saat ini petugas imigrasi bekerja sama dengan Satlantas dan Satreskrim Polres Pasuruan mengejar deteni pelaku perampokan tersebut. Fotonya juga telah disebarluaskan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Rekonstruksi tabrak lari sejoli di Nagrek digelar pagi tadi. Ketiga tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi. Hari ini Pusat Polisi Militer Angkatan Darat menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari sejoli di kawasan Ciaro, Nagrek, Jawa Barat. Rekonstruksi dilakukan guna melengkapi keterangan tersangka dan saksi. Dalam rekonstruksi, 3 tersangka oknum TNI AD turut dihadirkan, yaitu Kolonel P, Kopral 1DA, dan Kopral 2A. Petugas kepolisian dari Polresta Bandung juga ikut mengamankan jalannya rekonstruksi ini. Selama rekonstruksi berlangsung, jalanan di lokasi ditutup sementara. Amatir berdurasi 6 detik menjadi salah satu bukti yang menyingkap kasus kecelakaan pasangan Handi Saputra dan Salsabila yang motornya ditabrak pelaku di Nagrek, Jawa Barat. Alih-alih membantu membawa korban ke rumah sakit, minibus hitam pelaku justru tancap gas ke arah Limbangan, Garut. Setelah dinyatakan hilang selama 10 hari, jenazah Handi Saputra dan Salsabila ditemukan terpisah 5 km di Sungai Serayu, Cilacap, dan Banyumas, Jawa Tengah. Selain sanksi pidana maksimal, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menginstruksikan penyidik hingga auditor Jenderal TNI untuk memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer kepada 3 oknum anggota TNI AD pelaku tabrak lari 2 sejoli. Tersangka ini sudah dipindahkan ke satu instalasi tahanan militer, yaitu di tahanan militer di Pongdam Jaya, itu yang smart tahanan militer, tapi di ruangan yang berbeda. Nah, dari perkembangan kami akhirnya bisa mengkonfrontir tiga-tiganya bahkan dalam satu pemeriksaan, dan memang yang menjadi inisiator dan sekaligus pemberi perintah untuk tindakan yang masuk dalam beberapa pasal tadi, termasuk pembunuhan berencana, ini adalah Kolonel P. Bagaimana jalannya rekonstruksi yang berlangsung? Tadi pagi kita bergabung dengan rekan Desi Juliani di Polda, Jawa Barat. Desi, berapa adegan yang dilakukan 3 pelaku dalam rekonstruksi tadi pagi?
Ya, selamat siang Lovi dan pemirsa. Dalam rekonstruksi yang digelar oleh Puspom AD tadi pagi di kawasan Ciaron Nagrek, Kabupaten Bandung, selain ada ketiga tersangka, ada juga satu saksi yang dihadirkan dan juga ikut dalam rekonstruksi pagi hari tadi. Dan tadi Lovi sempat bertanya ya, ada berapa adegan yang diperagakan? Ini kurang lebih ada 4 reka adegan. Saya akan jelaskan pemirsa, kalau Anda melihat video yang viral di media sosial terkait dengan kasus tabrak lari yang dilakukan oleh oknum TNI AD ini, videonya berdurasi 6 detik. Pada saat di video itu ada korban ya, Salsa dan juga Handi yang dibawa ke pinggir seperti itu, ditepikan, dan itu merupakan adegan yang ketiga ternyata pemirsa, di mana sebelumnya diperagakan juga pada saat kejadian di tanggal 8 Desember 2021. Oknum TNI ini menabrak Handi dan Salsa, kemudian juga ternyata korban Handi ini terpental seperti itu pemirsa. Korban Handi terpental, kemudian sementara Salsa berada di kolong mobil, dan 2 di antara tersangka ini langsung membopong Handi untuk ditepikan seperti itu, kemudian juga membopong Salsa, dan setelah kedua korban ditepikan baru dimasukkan ke dalam mobil, dan mobil langsung tancap gas alih-alih akan dibawa ke rumah sakit yang mengarah ke Limbangan, Kabupaten Garut. Dan tadi juga sempat dalam rekonstruksi adegan ini banyak sekali warga yang menyaksikan, tapi tidak dihadiri oleh keluarga ya. Hanya ada warga sekitar, kemudian juga ada rekan-rekan media, dan tentu saja jalanan di sekitar kawasan Ciaron Nagrek, Kabupaten Bandung ini sementara ditutup. Tapi tidak lama ini Lovi dan pemirsa, hanya sekitar 30 menit saja setelah rekonstruksi ini selesai digelar. Kemudian pihak polisi militer dari Puspom AD ini langsung mengarah ke titik selanjutnya untuk melakukan rekonstruksi selanjutnya di kawasan Cilacap, Jawa Tengah. Dan tentu saja rekonstruksi ini dilakukan untuk melengkapi keterangan dari tersangka dengan kondisi di lapangan, ditambah lagi dengan keterangan saksi, hingga akhirnya ada kesesuaian di kasus ini. Lovi. Baik, terima kasih Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Dan pemirsa, apa yang membuat ketiga pelaku tega membawa kabur dan membuang kedua korban ke Sungai Serayu? Sudah bersama kami ada psikolog forensik Bung Reza Indragiri. Selamat siang Bung Reza. Selamat siang Mbak Novi. Baik, ada 4 reka adegan yang sudah diperagakan di lokasi Nagrek. Kita butuh lokasi lain seperti di Serayu juga untuk mengungkap apa motif sebenarnya yang dilakukan oknum prajurit TNI ini. Nah, Anda melihatnya sejauh ini dari fakta-fakta yang sudah terungkap, seperti misalnya ada korban Handi yang ada dugaan ternyata ia dibuang dalam kondisi hidup nih. Sejauh ini bagaimana Anda melihatnya? Saya melihat kejadian atau peristiwa ini ke dalam 3 episode. Episode pertama yaitu kecelakaan lalu lintas ketika mobil membentur motor. Ini harus saya katakan sebagai peristiwa yang tanda petik biasa. Kenapa saya katakan biasa? Karena kasus kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari, termasuk laka lantas yang mengakibatkan jatuh korban. Ancaman hukumnya juga relatif ringan, yaitu tanda petik hanya 6 tahun saja. Itu episode pertama. Nah, kemudian berlanjut ke episode kedua, yaitu ketika orang-orang yang ada di dalam mobil tersebut memindahkan tubuh korban. Kalau memindahkan tubuh korban itu ditujukan untuk melindungi atau menolong atau menyelamatkan korban dengan membawa mereka ke instalasi kesehatan misalnya, maka tindakan mereka tersebut justru akan bisa meringankan episode pertama. Jadi saya melihat bahwa episode pertama dengan episode kedua berlangsung secara linear. Pertanyaan besar adalah justru ketika berlangsung episode 3. Ketika para pelaku membuang, maaf ini pilihan katanya membuang tubuh korban jauh dari lokasi kejadian. Episode ketiga menunjukkan bahwa ada sebuah tarikan garis yang tidak lagi lurus, yang tidak lagi linear antara episode pertama, episode 2, episode 3. Dari sebuah rangkaian peristiwa yang biasa, berubah sekonyong-konyong menjadi peristiwa yang tidak biasa, bahkan dengan kemungkinan ancaman hukuman yaitu pembunuhan. Baik itu pembunuhan yang katakanlah pembunuhan biasa maupun juga pembunuhan berencana. Nah, pada episode 3 inilah tanda tanya besar yang patut untuk digali, diinvestigasi lebih jauh, terutama sekali oleh pihak POM. Baik, harusnya bisa menjadi kasus tabrak lari biasa. Kalau kita lihat kasus tabrak lari biasanya pelaku ini menyelamatkan, pilihannya menyelamatkan atau kabur begitu. Tapi ini tidak biasa, ada dugaan pembunuhan berencana, begitu membuangnya. Nah, Anda melihatnya apakah pelaku ini ada kepanikan atau seperti apa, Bung Reza?
Spekulasi tentang kepanikan sesungguhnya suatu hal yang masuk akal. Tetapi mengingat bahwa orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut tidak dikondisikan untuk menjadi orang biasa, dengan kata lain mereka dididik di tempat sedemikian rupa untuk menjadi orang yang sangat rasional, yang penuh dengan kalkulasi, maka anggapan bahwa mereka mengalami kepanikan tampaknya bisa kita kesampingkan. Tambahan lagi, tadi saya katakan di episode 2 yaitu para pelaku memindahkan tubuh korban. Kalau itu yang mereka lakukan, maka sesungguhnya perbuatan itu sekali lagi sudah sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan hukum. Dan kalau perbuatan itu mereka lakukan, justru akan berpotensi meringankan ancaman hukuman kurang dari 6 tahun penjara. Nah, jadi menurut saya, tidak cukup hanya bagi otoritas terkait untuk menginvestigasi terkait dengan kecelakaan lalu lintasnya, tapi lebih jauh mencoba mendalami mengapa terjadi episode 3 yang tidak linear itu. Setiap kali berbicara tentang perilaku yang berubah secara drastis, perilaku yang tidak bisa diprediksi, saya selalu meletakkan di atas meja 3 kemungkinan. Pertama, adakah pengaruh miras? Dan yang kedua, adakah kemungkinan pengaruh penyalahgunaan narkoba? Dan yang ketiga, adakah kemungkinan bahwa para pelaku sedang menutupi pidana lainnya yang tidak bersangkut paut dengan kecelakaan lalu lintas tersebut? Jadi memindahkan tubuh korban bukan semata-mata untuk menghilangkan jejak terkait dengan kecelakaannya, tapi apakah ada kemungkinan memindahkan tubuh korban dalam kurung memindahkan barang bukti ditujukan untuk menghindari kontak dengan kepolisian, menghindari kontak dengan POM yang bisa saja mengungkap adanya kasus-kasus pidana lainnya. Baik, artinya Anda menyebutkan bahwa ada dugaan pelaku ini menutupi ada tindak pidana, begitu ya, yang dilakukan. Nah, betul. Jadi tidak hanya satu perbuatan pidana, tapi barangkali ada 2 perbuatan pidana. Yang sekali lagi itu harus diinvestigasi. Harus diinvestigasi. Yang sudah terungkap ini pelaku beralasan bahwa memang tidak menemukan rumah sakit, alasannya seperti itu. Rasanya itu alasan yang mengada-ngada ya. Kalau memang mereka memiliki itikat baik untuk menyelamatkan atau menolong korban, maka sesungguhnya mereka bisa bertanya ke lingkungan sekitar. Baik ya, perlu digali apa sebenarnya ini yang menjadi poin penting tadi Anda sebutkan pidana lain yang dilakukan oleh pelaku ini. Jadi apakah memang perbuatan pelaku ini bukan hal spontan, melainkan ada sebuah kejahatan yang direncanakan ya, Bung Reza? Oh tidak, saya tidak berpikir bahwa membuang tubuh korban itu adalah perbuatan yang spontan. Itu bisa dilihat antara lain dari jarak waktu sejak para pelaku atau pelaku memindahkan tubuh korban sampai kemudian perkiraan waktu tubuh korban dibuang, itu memakan waktu berapa lama, berapa jam. Kalkulasi atau hitung-hitungan waktu sedemikian rupa akan bisa membuktikan bahwa alibi ini merupakan perbuatan spontan, perbuatan tidak terencana, tampaknya akan dengan mudah dipatahkan. Baik ya, korban juga ditemukan dalam membuangnya begitu, korban Handi ini dibuang dalam kondisi hidup. Nah, apakah ini juga bisa memberatkan dari hukuman pelaku sendiri? Jelas, kalau pelaku atau para pelaku mengetahui bahwa ada satu korban yang masih dalam kondisi hidup, lalu mereka buang, maka sah sudah kemungkinan penerapan pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana menjadi suatu hal yang relevan. Ini adalah bentuk ancaman pidana yang maksimal yang bisa dikenakan kepada para pelaku atau pelaku seandainya mereka sungguh-sungguh melakukan perencanaan untuk membunuh korban yang masih bernyawa lalu membuangnya sedemikian rupa. Nah, baik, sejauh mana hukuman untuk oknum TNI ini akan diterapkan dalam peradilan militer? Jika Anda melihat fakta-fakta yang sudah terungkap, Bung Reza. Saya sepakat bahwa ketiga orang oknum tersebut perlu dijatuhi sanksi, baik itu sanksi organisasi dan juga sanksi pidana. Tetapi memahami bahwa 3 orang ini berada atau merupakan bagian dari sebuah institusi, yaitu institusi yang mengedepankan kepatuhan pada atasan, mengedepankan ketaatan pada perintah yang tidak dikondisikan untuk berdebat, melainkan untuk mengikuti perintah komandan, maka sangat penting kiranya dilakukan penggalian. Seberapa jauh kondisi atau perilaku kepatuhan tersebut turut bermain dalam tindak tanduk ketiga orang tersebut. Dengan kata lain, tetap perlu dicari tahu siapa melakukan apa secara individual agar akhirnya nanti bisa ditentukan sanksi apa gerangan yang paling proporsional, bukan hukuman yang sifatnya pukul rata. Baik, kita akan tunggu bagaimana hasil rekonstruksi kasus ini. Terima kasih Bung Reza Indragiri, psikolog forensik, sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.
Pemirsa, ASN kedapatan yang lari-lari karena telat masuk kantor untuk melayani publik di hari pertama masuk kantor. Selengkapnya usai jeda.